Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakaba bapak-bapak, ibu-ibu, dan sana ambo kasadonyo sehat. Alim ulama, cadia pandai, nenek mama, bundokan duang, nan gadang dari Maugala, nan ketek dari Sabit Namo, insyaallah sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya kalau awak ndak ingin sia saja nan tekan disabitkan. Dan sama-sama awak hormati Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak Ketua DPRD Padang Panjang, Bapak Sekda, Bapak Kapolres, Bapak Komandan Brimob, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Islamic Center, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, dan ada kepala maupun indak berkepala. Sadonya tidak dapat disebutkan, maka secara umum hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan alun babini dan alun basunat. Itu abihlah saja. Jadi ambo kalau tausiah itu tidak hanya sekedar tausiah, tapi juga mendidik anak-anak sekolah. Sebab kota Padang Panjang Iko adalah kota pendidikan. Investasi ameh habis, investasi minyak bumi habis. Ambo pergi ke salah satu kota, Ustaz Somad, iko rumah-rumah nan elo-elo iko dulu dibangun untuk pegawai perusahaan gas. Kini mah gasnya habis, rumah ditinggalkan habis, berlumut, rusak. Nama kota tidak boleh disabit, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi ada satu investasi nan indah habis sampai hari kiamat. Itulah investasi pendidikan. Ambo pai jauh ke Sumatera Selatan. Setelah melewati hutan, ada pondok pesantren gadang, santrinya lebih kurang 2000 orang. Basuh dengan pimpinannya padusi ibu-ibu. Baca ceritanya ibu membangun pondok. Kok patamu hutan Ustaz Somad. Lalu kemudian ambo dengan suami mengembangkan pendidikan. Ibu belajarnya di mana? Ambo alumni Diniyah Putri Padang Panjang. Itu caranya di mau Diniyah Putri tahu. Lalu kemudian ketika orang menyepelekan sekolah agama, pesantren, maka Kementerian Agama membangun sekolah yang bisa membaca kitab kuning. Sebab dulu membaca kitab itu didomasi oleh pesantren. Orang antama aliyah tidak pandai baca kitab. Maka Kementerian Agama membuka satu program namanya Madrasah Aliyah Program Khusus. Dan itu ada di muku awak. Salah satu alumninya Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Padang Panjang. Jadinya tetap punya ijazah aliyah, diakui oleh negara, bisa baca kitab kuning dan berangkat ke luar negeri. Masya Allah, tabarakallah, memandangah bahwa Bapak Wali Kota Padang Panjang akan berangkat ke Mesir, manta anak-anak Padang Panjang nan dapat beasiswa dari Al Azhar Kairo. Allahu Akbar. Ambo satu sisi senang hati, tapi di sisi lain ambo sakit hati. Sebab apa? Anak Padang Panjang dianta deh Pak Wali. Ambo dulu tahun 98, pai ndak dianta, pulang ndak dijapit. Patang ada orang basuh jambo, Ustaz Somad, yo bisa agi tablik akbar. Siapa undang kok? Iko ketuanya Bapak Fulan-Fulan, tokoh masyarakat, mantan pejabat, mantan iko. Tengok ambo, kayaknya dulu ambo ajukan proposal bro. Bisa Ustaz, panuah sih ambo. Ambo tidak dendam, cuma ingat aja seketek. Beruntung anak-anak Padang Panjang, betuah
painyo diantar, sekolahnya kampus disiapkan, masjidnya gadang luar biasa. Satu orang nan mencaliak Masjid Islamic Center pada panjang ko berecak kagum bantu mencaliak kucing Anggora. Luar biasa. Ustaz Somad, ikut jamaah ko datang bukan mulai subuh, menginap dari malam tadi. Di mana menginapnya? Di Siko. Masya Allah, tabarakallah. Ambo kalau ceramah ke Padang, ke daerah Sumatera Barat, tidak bisa ambo lewat kecuali dari Padang Panjang. Maka kalau ada undangan di Padang Panjang tidak bisa ambo tolak. Sebab kalau ambo tolak, ambo lalu di Siko. Mbak Puta Taluk Kuantan, Kadamas Raya, Si Junjuang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ambo pun ingin meniru investasi pendidikan. Sebab kalau awak bangun sekolah sampai mati, sampai hari kiamat indah akan putih, orang akan tetap belajar agama Islam. Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Tahun 1925 berarti berapa tahun sebelum Indonesia merdeka? 20 tahun sebelum Indonesia merdeka lah ada orang awak nan lulus dari Al-Azhar mendapat ijazah syahadah alamiah, ijazah internasional dari Al-Azhar Kairo. Orang pertama se Asia Tenggara. Siapa namanya? Syekh Profesor Dr. Mahmud Yunus, Tawalib Padang Panjang. Allahu Akbar. Maka jangan heran kabupaten, provinsi lain banyak yang ketertinggalan karena tertinggal di bidang pendidikan. Kalau kita mau masyarakat maju, anak-anak awak maju, bukan awak agi oto, awak agi mobil, awak agi rumah, tapi yang paling bagus adalah sekolahkan. Di mana kita sekolahkan? Sekolah yang alamnya indah, nyaman, tenang, otaknya tidak terlalu panas, maka di Padang Panjang. Tapi lain otakku mendidih angin. Risiko kalau menghafal Quran, belajar baca kitab, makannya pun lama, tempat objek wisatanya bagus, dan masyarakat datang ke Siko wisata religi. Ada program iktikafnya, ada program singgah ke pondok-pondok pesantren, basuojo buya-buya. Maka insya Allah Allah jadikan tetap kota Padang Panjang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahasa Muawa ada Buya Ustadz Jalfatullah, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema awak menyambut hari raya Idul Adha 1443 Hijrah. Ma min ayamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Ada 360 hari dalam setahun, tapi ada 10 hari yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Min hadhil ayyamil ashri, ikolah hari nan 10 disebut dengan 10 awal Zulhijjah. Hari apa hari ko? Hari Senin. Jadi kalau ada ibu nan puasa Senin hari ko, maka inyo mendapat 3. Nan pertama niat qada, nan kedua dapat puasa sunat Senin, nan ketiga dapat puasa sunat 10 Zulhijjah. Tapi niatnya qada. Makanya qada sebab waktu hamil anak pertama ndak bisa puasa 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Akan diganti tahun ketiga adiknya menyusul. Bukan salah bapak, jangan merasa bersalah. Tapi puasa mesti diganti. Indah ada ikhtilaf di antara ulama. Man mata siapa saja nan mati, wa alaihi siyamun, inyo punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Hadis iko dikomentari oleh Syekh
Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, indah ada ikhtilaf di antara ulama bahwa perempuan yang meninggal dunia masih ada utang puasa wajib digantikan oleh ahli warisnya. Ikolah kesempatan yang baik untuk mengqadha puasa. Suami tidak perlu minta izin untuk puasa qadha. Itulah beruntungnya kalau suaminya tinggal di Padang Panjang, tamat dari pesantren, tawalib, menuntut ilmu, nyo mengerti, nyo perintahkan istrinya. Qala 10 Zulhijjah awal ka, 10 hari ko qadha puasa, sebab banyak nan tinggal nan lamo-lamo. Bekok kalau awak meninggalkan utang puasa wajib diqadha ahli waris. Tapi kalau suaminya Fir'aun sedang puasa pun suruh batalkan, sebabnya tidak paham kewajiban laki-laki terhadap istri ada 5. Nampak tamu makan, ibu lah makan alun keceknya. Nang kedua pakaian, alhamdulillah pakaian orang Minangkabau tertutup aurat. Di tampek lain ada namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Ada pula baju nan ada selesai dijahit di tampek tukang, tapi awak puasa. Ustaz Assalamualaikum menyambut puasa. Ustaz puasa apa enggak? Ambo tadilah makan lupi. Mana buya makan lupi? Dia gede Pak Wali. Tak boleh ditolak. Jadi kalau awak puasa sunat, bertamu ke rumah orang, maka faman sya'a falyasum, siapa yang ingin melanjutkan puasanya, taruhkan puasa. Faman sya'a falyuftir, siapa yang ingin berbuka, silakan berbuka. Jadi kalau ambo sedang puasa, bertamu ke rumah orang, kecik tuan rumah, silakan makan. Ambo caliak dulu lauknya. Kalau ikan asin untuk apa? Nah, kebetulan ambo hari ko ndak puasa. Ustaz menyuruh orang puasa, ndak puasa wae kok. Ambo musafir. Ado saja jawabnya. Puasa itu sunat, tapi bagi ambo yang berceramah, ambo wajibkan untuk diri ambo supaya nyo ndak menyipak ke dalam. Ini kadang awak, marilah kita puasa. Ditanya, Ustaz ini tak puasa? Ambo sibuk gini kok. Cuma indak 10 hari. Biasanya di hari-hari nan berikutnya baru ambo puasa. Kami kola tua buya, indak talok le puasa. Apa amal nan paling elok 10 hari kok? Turun di bawah puasa nan elok memperbanyak solat sunat. Jago malam lalu solat sunat wudu. Sesudah solat sunat wudu, solat sunat taubat. Sesudah solat taubat, solat sunat tahajud. Sesudah tahajud, solat sunat hajat. Sesudah solat sunat hajat, solat sunat witir. Sesudah itu tunggu azan subuh, kamasaji, solat sunat tahiyatul masjid. Sesudah itu qabliyah subuh, solat subuh, jangan keluar masjid. Tadi subuh kami indak keluar masjid, tunggu matahari terbit. Sesudah itu solat sunat isyraq 2 rakaat. Sesudah itu solat duha. Sesudah itu qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Iko solat sunat yang awak perbanyak di 10 hari iko. Ambo puasa ndak mampu buya. Solat sunat lutui pulau saki. Maka membaca Quran. Ambo baca Quran ndak lancar. Membaca Quran itu indak dihitung barajusnya, tapi dihitung per huruf. Alif lam mim, bara huruf 30. Alif lam mim walikulli harfin asyru amsalihha, setiap huruf dibalas 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Jadi kalau hitungannya per huruf
bagi nandak lancar pahalonyo makin banyak. Kalau orang nan lancar, alam nasrah laka sadrak. Tapi kalau ndak lancar, alam nasrah. Nan indak lancar jangan berkecil hati. Walladzi yaqra'ul Qur'an, orang nak membaca Quran, wa yatatak terbata-bata. Ada orang nan lancar, alif bata sajim ha. Nyo ndak bata. Itu mah kau terbata-bata. Rupanya lah ada tulisannya di situ. Ketua Majelis Ulama Buya Haji Zulhamdi LCMA, Ketua DMI Buya Haji Ade Sehabudin SHMPD, Ketua Islamic Center Bapak Insinyur Nasrul Yahya, Bapak Haji Ade Sehabudin, ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, nenek mamak jadi pandai bundokan duang. Itulah perlunya awak membaca dulu baru tausiah. Mohon maaf Buya. Sampai mati lupa pula. Solat sunat. Kalau tidak bisa solat sunat, amal nangka tiga, baca Quran. Baca Quran tidak juga bisa. Ambo kalau baca Quran ni ko Buya, salam baca liat Quran kadang-kadang titik ba ko tiga, kadang-kadang titik nun ko dua. Tutui mato amal nangka ampe zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu jangan dipakai waktu sesudah sholat. Kau jadi imam dicubanya pula subhanallah 33 hilang makmum satunya. Tasbih sesudah sholat jangan kancang bana. Kau ada jo orang sudah sholat mana? Ambo heran baca orang bertasbih kadang baca lihat tangan. Aku jangan terlalu pelan, jangan terlalu cepat. Sedang makharijubnya ndak hilang, makharijul hurufnya ndak hilang. Subhanallah, 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 subhanallah. Iko small. Mereka ditunjukkan malaikat catatan iko amalan no angku katiko 10 hari tertulis kumur. Bantuk dapet gorengan nangis. Itu ada makharijul hurufnya. Alhamdulillah. Allahu akbar. Afdalul zikri, di antara zikir nan paling elok, paling afdal adalah la ilaha illallah. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lisan, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ilar rahman, disukai Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi yang pernah jo dikritik orang di Pekanbaru, Ustaz Somad, kalau berselawat jangan pakai sayyidina, karena Nabi Muhammad bukan orang Pariaman. Apa makasih apa aku? Namanya Bui Sayyidina itu bukan ambo guys. Ini kalau sama orang berilmu tentu awak kalau ini Buya awak datang. Namanya Bui Sayyidina itu Nabi Muhammad Buya. Iko anak-anak udah petantang-petenteng. Bukan begitu ceritanya. Bukan ambo namanya Bui. Inyo namanya Bui dirinya. Hadisnya sahih. Ana sayyidu waladi Adam. Ambo iko pemimpin anak cucu Adam.
Sado anak cucu Adam di dunia kok ambo pemimpinnya. Pemimpin itu bahasa Arabnya sayyid. Maka ambo sabi Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi ambo ndak maksa. Kalau mau pakai, kalau ndak mau ya ndak ba'a. Ambo ndak pernah memaksakan pendapat nan ambo baca dalam kitab ulama. Kalau ada orang menyebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya ndak ba'a. Tapi sepanjang ambo tausiah, alon pernah ada orang memimbau ambo kecek protokol berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Tentu ada bahasa basinya. Di Jawa kiai, di negeri Melayu tuan guru, di bumi Minangkabau buya, tapi di Acehnya sabik buya. Kamu tanya orang Aceh, mana di sini nak ada buya? Buya itu buayo kecil. Itu. Maka kalau di Aceh tengku, para tengku, para abi, para abati, itu. Jadi lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Maka ditampai awak buya-buya. Ambo disabi, kok ditulis deh panitia panjang mana? Al Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LCD SE PhD. Tinggal cie lagi, almarhum. Jadi 10 hari ko awak isi nampak tamu puasa, nangka 2 solat sunat, nangka 3 baca Quran, nangka ampek nan paling ringan pajamkan mata zikir. Zikir pun tidak bisa, mati selah. Apa lagi guna awak diagih Allah idui sampai 10 Zulhijjah iko. Mudah-mudahan umur awak iko barokah insyaallah. Amin ya rabbal. Iko dari tanggal 1 ke tanggal 8. Berikutnya adalah tanggal 9. Tanggal 9 amal khusus. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa tanggal 9 mengampunkan dosa setahun nan lalu dan setahun nan akan datang. Nan dimakaswikan dosa di siko adalah dosa silap nan ketek-ketek. Ambo ulang sekali lagi. Puasa Arafah tanggal 9 makuikan dosa, bukan utang. Aku banyak orang makonya kalau mendengar pengajian tu danga elok-elok. Iko waktu ustaz berceramah inyo sedang di hawan. Selesai pengajian ditagih dia orang utang. Bila ang bayar utang? Kecek Ustaz Somad, puasa Arafah menghapuskan utang setahunan lalu dan setahun akan datang. Ambo juo nan kanai diejek dek buzzer dan haters. Makanya kalau menonton ceramah Ustaz Somad jangan dipotong-potong. Kalau tidak paham batanyo. Kalau tidak paham didanga dari awal sampai akhir. Jangan tonton video yang pendek. Di mana video Ustaz yang lengkap 60 menit itu di mana? Di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tanggal 9. Jangan lupa, insya Allah awak basamo puasa tanggal 9 supaya dosa-dosa awak nan lama diampunkan Allah Ta'ala. Ustaz Somad malah do dosonya. Ustaz Somad kan ustaz, nyomaja, tausiah, tablik akbar. Mana ada dosa Ustaz Abdul Somad? Dosa mato kau yang paling banyak. Ustaz mencari apa? Kalau naik pesawat kan tak calik juga pramugari itu. Ambo indah ambo calik, ambo masuk ke pesawat tu ambo tundukkan mata ambo, tunduk. Iyo menyapu ambo. Bapak kursinya nomor berapa? Kan? Awak lah berusaha. Kecil ambo, jangan tanya-tanya mau masuk. Alah ambo awal lah duduk, tibonya aja. Itu seat beltnya belum diikat, guys. Awak duduk di kursi eksklusif diagih dek orang. Mau minum apa? Gitu. Minum teh, kecil awak. Mau teh poci, teh daun apa teh pucuk? Gitu. Teh daun. Ange apa dingin? Gitu. Capek saya lah, kecil awak. Jadi itu maka dosa awak kau banyak. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa nan banyak cakapnya, maka inyolah yang paling banyak dosanya.
Di antara awak sado kau siapa paling banyak ngeceknya? Maka Bapak Ibu kalau berdoa kepada Allah di 10 awal Zulhijjah itu jangan lupakan Ustaz Somad. Doanya cuma cik, tidak usah banyak-banyak. Matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Jujur jemaah. Elok doa kau walaupun sakit hati awak. Nah, indah ada gunanya amal awak banyak kalau mati su'ul khatimah. Mudah-mudahan awak sadonya mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. 'Alaiha nahya dengan itu awak hidup, wa 'alaiha namutu dengan itu awak mati, wa biha nub'atsu dengan itu pula awak akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti bersama-sama. Di padang mahsyar itu indah ado atok. Ambo pernah ditanya oleh jamaah, Ustaz Somad boleh bertanya? Iyo, padang mahsyar tu dakek dari padang panjang. Tidak. Ambo tanya, wah ang bilo masuk Islam. Padang mahsyar itu maka suiknya padang tanah lapang indah ado apa-apa. Itu maka disabui padang, bukan padang panjang. Awak sesudah hidup kau awak akan hidup mati hidup sekali lagi mempertanggungjawabkan sado amal awak. Waktu itu indah ada atok, indah ada tenda, indah ada payung, ada 7 orang nan dapet naungan. Sab'atun 7 orang yuzilluhumullah dapet naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu ndak ada naungan kecuali naungan Allah. Nampak tamu mendapet naungan imamun adil, pemimpin nan adil. Mudah-mudahan Pak Wali Kota Padang Panjang dapet. Dari bunyinya bantu ndak setuju. Pak Wali, Pak DPRD, wali-wali nagari, gubernur, orang-orang nan adil insyaallah mendapat. Menjadi pemimpin itu indak lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau indak datang KPK. Menjadi pemimpin indak lama, tapi hisabnya di akhirat sangat lama. Tapi dengan menjadi pemimpin bisa melakukan yang tak bisa dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad. Betul? Ustaz Abdul Somad naik ke atas mimbar, khutbah berapi-api, bayar zakat, kita kirim anak kita ke Mesir. Ustadznya di atas berapi-api, jamaahnya di bawah berair-air. Dengan jadi wali kota tidak perlu naik ke mimbar berapi-api, cukup dengan tanda tangan. Semua pegawai PNS, pengusaha, toko, ruko bayar ke Badan Amil Zakat Nasional. Setuju? Bayar ke Basnasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 1 ke tanggal 8 sudah, tanggal 9 sudah. Kini masuk awak ke tanggal 10. Pada tanggal 10 adakah puasa? Ado. Ma puasanya? Nabi sesudah sembahyang subuh indak makan sampai menyembelih kurban. Diambilnya kambingnya aswadai, diambilnya kambingnya amlahaini putih bersih, tidak ada warna hitam. Akranaini sudah bertanduk berumur 2 tahun. Maka kemudian disembelihnya. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ambo potong kambing iko untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Kemudian akala min kabidi udhiyati, nan paling elok dimakan hati hewan kurban. Itulah makanan pertama di hari tanggal 10. Makanya beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri sebelum awak pai ke masjid solat, awak makan katupe gulai paku, ayam pop. Tapi kalau Idul Adha sesudah subuh tidak ada makan apa-apa, makanan pertama hati hewan kurban. Bapak dari subuh tadi ada makan apa-apa? Tidak ada Pak Ustaz. Minum juga enggak. Terus ada 3 batang saja Ustaz.
maka maksudnya ndak ada masuk apa-apa. Mangan ndak dagiangnya sebab daging prosesnya lama, membuat bumbunya lain. Tapi kalau hatinya potong, cuci, kasih limau, kasih garam, bakar, makan. Littabarruk, untuk mengambil barokah. Diperintahkan Allah dalam Al-Quran, kulu, makanlah, minha, sebagian dari daging hewan kurbanmu, sisanya wa at'imul ba'isal faqir, sisanya bagikan ke fakir miskin. Konan paling mantap kalau bahasa awaknya the best. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Iko daging kurban Pak Haji mau. Ini ada kupon Pak Haji. Kupon apa kok? Kupon beko untuk ngambil daging kurban. Ambo ledanga ceramah Ustaz Somad, nan paling elok awak makan seketek saja. Ambo kupon kok ndak mau. Dagingnya saja hantar ke rumah. Aduh, spesies manusia bantu iko kok aduh. Cuma ndak ada di Padang Panjang. Ini adanya di planet Mars, Neptunus, Merkurius, Pluto. Nyolah diambil di alien. Ada jenis manusia lain, diantaranya hewan kurbannya ke Mas Haji, diserahkannya ke panitia, dipesannya. Iko hewan kurban ambo, kakinya, kepalanya, dagingnya, kulitnya untuk ambo. Kalau ada orang bantu iko jaweknya. Bawa kambing Jawi ko ke rumah, potong surang, makan surang, mati surang. Sebab kurban iko adalah bagian dari sedekah, berbagi kepada orang lain. Jadi sebenarnya tidak boleh awak makan daging hewan kurban awak. Sepertiga untuk awak di rumah, sulusun li ahli baitihi, sepertiga untuk orang di rumah, sepertiga untuk jiran tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Jadi kalau selamu iko datang panitia kurban magia, iko cek kurban untuk ibu sebagai peserta, iko cek kurban untuk ibu sebagai anggota masyarakat, tarimo saja, sebab itu masih bagian dari jatah awak alun sampai seperti itu. Tapi kalau awak tidak mau, agih ke orang lain. Jangan sampai kok banyak orang ketika hari raya kurban niko sampai kulkas itu tidak bisa ditutup. Dipasok tutup akan luar kaki Jawi. Apa kok? La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Nan saelok-elok nyobana awak menyembelih surang, ambek golok surang. Ambo dulu ndak berani menyembelih iko, sampai akhirnya ambo berkenalan dengan Juleha. Juleha tuh tahu ibu Juleha, juru sembelih halal. Datang ke Pekanbaru, dia agihnya golok C23 hadiah untuk Ustaz Somad. Kami akan membuat pelatihan, tolong buatkan endorse-nya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, apakah kita sudah benar menyembelih hewan kurban? Kalau belum pandai, tersiksa binatang, maka zalim pada hewan hamba Allah. Mari ikuti program bersama Juleha, juru sembelih halal. Hubungi nomor kontak berikut ini. Begitulah selesai, diminta orang tu memotong. Ditulak awak malu, tapas seolah awak memotong. Sebenarnya ambo orangnya, ambo memang kalau tausiah suara ambo kareh, tapi hati ambo kok lembut. Ambo ndak sampai hati memotong Jawi yo kambiang kok. Tapi kalau lah dirandang, ndak lo sampai hati meninggalkannya. Wah, kok ambo potong. Videonya bisa dicari di YouTube. Coba awak cari yo. Cara mencari video di YouTube tuh mudah saja. Tulis saja UAS di pangkalnya. www.youtube.com. Lah, sesudah terbuka YouTube, tulis di situ UAS sembelih. Beko nampak itu gambar orang ingin menyembelih UAS. Itunya UAS sembelih. Nampak Ustaz Somad sedang menyembelih. Lah ditonton 136.000 orang. Itu. Ambo sebenarnya ingin lagi tahu saja.
Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka. Kalau awak ingin menyembelihkan punya orang, awak sabui namanya Allahumma minka walaka wa taqabbal min fulan bin fulan. Kau sapi 7 orang, min fulan bin fulan, min fulan bin fulan, min fulan bin fulan. Selesai acara pemotongan, pulang ibu-ibu ke rumah menangis mengadu ke lakinya. Ibu nangis manga, pemotongan tadi ndak disabuikan titel lengkap. Nanti le menangi jo, mangga menangi. Papa teganya, ini kan uang kita bersama. Kenapa tiap tahun cuma nama papa? Mama gimana? Ilaha illallah. Kalau sudah bapak, itu artinya ibu anak sudah masuk. Tapi yang seafdol-afdolnya bapak, ibu, anak, cucu, bagus. 1 ekor sapi 7 orang. Bapak, istri, anak, menantu, cucu, celai, bini celai. Ambo sebenarnya mau mancing saja. Pas ambo sapi, naniko tersenyum. Naniko, jangan sakiti hatimu. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah disembelih lalu kemudian dibagi-bagi dagingnya, bagaimana dengan tetangga awak nan indah Islam? Ustaz Somad, ada di komplek kami ko indah Islam, ditanyakan kepada Syekh Atiyah Saqar dari Al-Azhar, ulama besar, mufti Al-Azhar. Namanya Syekh Atiyah Saqar. Bolehkah kami membagi kurban kepada orang nanda Islam? Kecek Syekh Atiyah Saqar, boleh. Mana dalilnya? Datang sahabat Nabi namanya Asma. Siapa namanya? Asma, pakai alif panjang. Kalau tidak pakai alif, Asma Sasa Ango. Ummi qadimat, ama ambo tibo dari Makkah. Wa hiya raghimatun, inyo ingin basuo jombo, tapi inyo indah Islam. Apa asiluha? Boleh ambo menyambung silaturahim jo ama ambo? Kecek Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim. Apa utiha? Boleh ambo membagi hadiah untuk ama ambo? Kecek Nabi, iktiha, berikan inyo hadiah. Itulah dalil memberikan hewan kurban kepada orang tak Islam dengan syarat hewan kurban sunnat, bukan kurban Apa beda kurban sunat dengan kurban wajib? Kurban wajib adalah kurban nazar. Ambo bernazar kalau anak ambo lulus PNS tahun niko ambo berkurban ya Allah. Tapi kalau yang tidak lulus sampai mati ambo tidak akan berkurban. Orang-orang nan bakhil itu caro inyo supaya beramal adalah dengan nazar. Tapi secara umum nazar ikut tetap boleh. Orang yang bernazar maka kurbannya itu menjadi wajib, kurban wajib, maka diserahkan sadonyo ke fakir miskin nan Islam. Nan sunat boleh dibagi. Tapi kalau ada orang Islam minyo solat ke masjid, orangnya rajin pengajian, gotong royong membarasikan masjid, tiba-tiba inyo nak mandape, indak mandape kurban. Ada orang lain yang tidak sembahyang dape. Mana sikap keadilan kita? Iko ambo jalehkan supaya awak jangan dituduh orang Islam itu agama memusuhi non muslim. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Lalu kemudian pada hari itu malamnya, dari mulai maghrib tenggelam matahari, awak pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masjid ramai sampai jam 2 balik malam orang takbir. Awak masuk ke masjid, tidak ada orang.
rupanya flash disk. Maka anak-anak muda kau dilatih untuk bertakbir. Ambo caliak banyak kini nan bertakbir kau CD. Nan bertakbir bukan CD orang, CD apa? VCD. Nggak ada lagi orang bertakbir. Maka anak-anak eko dilatih bertakbir. La ilaha illallah wa'dah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wa'dah. Banyak orang salah paham, dianggapnya takbir itu di masjid saja. Ibu di rumah sedang memasak randang pun la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Garamnya rasojo, jangan sampai orang nak makan. Nah, lalu kemudian daging ini pun dibagi-bagi kepada masyarakat. Jangan lupa, iko daging ko pemiliknya ada 3. Ada orang nan berkorban, ada tetangga jiran, ada fakir miskin. Jangan dimakan sebelum dibagi, khawatir awak memakan harato orang menjadi darah daging haram hukumnya. Oh, jadi pagi itu acara kami makan. Kami kalau makan ketupek tidak lalu memotong kurban. Itulah perlunya awak akad ada izin. Bapak pemilik sapi nomor 1, Bapak doktorandus pulan, Bapak insinyur pulan, Bapak kompol pulan, Buya pulan, Bapak pulan LC. Pak, iko sapi nampak tamu ko punya bapak kan? Yo. Jatah bapak di situ ada 20 kilo sebab kambing sapi jawinya iko 60 kilo dagingnya barasih. Jadi sepertiganya 20. Iya. Boleh kami minta 5 kilo untuk panitia pagi itu halal kan? Aduh cik nan ragu-ragu. Bu agak berat. Diambil golok tu. Boleh pak? Ayo ambil lah. Jangan sampai awak makan haram. Diambil daging iko, diambil kaki iko, diambil hati iko, digulai, disop, dimakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Iko daging punya siapa? Punya siapa yang dimakan kok? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di langit yang di bumi milik Allah. Enggak begitu, ada aturannya supaya panitia jangan semaunya saja. Karena hukum aslinya kurban iko tidak pakai orang ketiga. Zaman dulu orang ambil kambing, pulang sholat, potong, bakar, makan, bagi. Tapi kini awak tidak sanggup, awak serahkan ke panitia. Panitia adalah saudara kita yang menolong kita. Tapi jangan sampai panitia lebih berkuasa daripada orang yang berkurban. Jaleh. Ceramah Ustaz Abdul Somad insyaallah jaleh. Kalau ada selama itu orang namanya bu indak jaleh 2. Yang pertama talingonya pakat. Yang kedua paketnya ndak ada. Lalu kemudian hari kasabaleh 2 baleh 3 baleh 3 hari ayyamut tasyrik 3 hari iko masih disebut hari nahar, masih memotong. Jadi tanggal 10 ndak ada pitiawa, tanggal sabaleh ndak ada, tanggal 2 baleh, tanggal 2 baleh ndak ada, tanggal 3 baleh sebelum tenggelam matahari. Mudah-mudahan awak sadonyo diagih Allah ke lapangan rezeki, amin. Kambiang ambo ndak tahu di Padang Panjang Barat. Ampe harinan lalu ambo dapet WA, Ustaz Somad, kambiang nan Ustaz pesan itu adalah ado. Bara cieknya pak 3,5 juta. 3,5 juta untuk ambo ciek, untuk almarhumah ama ambo ciek. Bolehkah awak berkurban untuk orang meninggal dunia? Boleh. Mana dalilnya? Waktu Nabi menyembelih, Allahumma hadam an Muhammad wa ali Muhammad. Ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal dunia. Kambing dan kedua, Allahumma hadha an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Padahal umatnya lah ada meninggal dunia. Itu diantara dalil mazhab Hambali mengatakan bahwa kurban boleh untuk orang meninggal dunia. Jadi bapak ibu yang mau berkurban silakan, untuk almarhum ayahnya, almarhumah amaknya, almarhum anaknya. Di Padang Panjang orang lah banyak berkurban, kirimkan ke desa terpencil, kirimkan ke kampung halaman nan jauh. Kami tidak percaya jo panitia ke Buya. Ustadz sendiri ada menyalurkan ke desa-desa terpencil, ada. Di mak infonya. Kalau bertanya kamu di mak infonya ketahuan, berarti belum follow IG ambo. Ketiklah di Instagram tuh Ustadz Abdul Somad official. Lah kami ketik banyak mana IG Ustadz Abdul Somad. Cari nama no followernya 6-7 juta. Itulah ya. Sombongnya Ustadz Iko untuk magi tahu ke anak-anak muda, kenapa kalian tidak aktif di media sosial untuk menyebarkan dakwah-dakwah kebaikan. Hari Iko orang ramai, sebagian informasinya melalui medsos. Mudah-mudahan medsos kita sehat insyaallah. Amin. Batang Idul Fitri, habis sholat Idul Fitri, zuhur tuh masih ada masjid nan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal Idul Fitri takbirnya lah selesai ketika khatib naik mimbar. Habis tidak boleh takbir. Dah sama Idul Adha. Idul Adha 10 sabaleh, 2 baleh, 3 baleh, sampai menjelang tenggelam matahari 3 baleh masih bertakbir. Ambola sampaikan, tapi namanya manusia lupa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian untuk apa awak berkurban? Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya. Wa as'ariha, dengan bulunya. Wa azlafiha, dengan kukunya. Tanduk, bulu, kuku datang pada hari kiamat bersaksi bahwa si fulan sudah berkurban, si fulan sudah berkurban, si fulan sudah berkurban. Manga ndak disabui dagingnya, manga ndak disabui tulangnya, manga ndak disabui hatinya, karena nanti goko sampah, tanduk, kuku, bulu. Ambo saumui duit ambo alon ada orang main bawa ambo. Ustaz Somad beko datang ke rumah yo. Apa acaranya? Makan gulai kuku jo bulu. Apa maknanya? Sedangkan sampahnya bersaksi, apalagi dagingnya nanti dimakan fakir miskin, yatim dan duafa. Ambo ndak bisa makan daging kambing Ustaz. Agihkan sadonya ke fakir miskin, hatinya saja seketek kunyah-kunyahkan litabaruk, untuk mengambil barokah. Bawakan ke fakir miskin, anak yatim dan duafa, maka ini panjang rahmatnya. Lalu kemudian bagaimana dengan kami yang alun akikah? Aku banyak dipermasalahkan orang kini, bapak ndak kurban tahun itu? Ambu alun akikah. Ibu ndak berkurban? Ambu alun akikah. Itu taruhilah jawabannya tiap tahun kalau ditanya orang, ndak baan ndak berkurban. Padahal kurban dan akikah ndak ada kain mengait. Akikah itu tanggung jawab gawe ambo, tanggung jawab ayah ambo ka ambo, itu akikah. Sedangkan kurban tanggung jawab diri ambo ka diri ambo. Kalau akikah tanggung jawab orang lain, ayah ambo ka ambo. Jadi kalau kini ambo ada piti, dulu ambo alun diakikahkan, maka ambo berkurban, tidak ada hubung kain. Tapi bagi orang yang alun akikah, ingin akikah, menurut mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, 7 hari. Lahir 7 hari. Tidak ada piti sampai balik hari. Tidak ada sampai balik 21. 21 ndak juga ada. Ndak usah caliak kalender lain. 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Umur ambo sampai 10 tahun Buya. Ambo alun akikah. Bapak ibu yang lah umur sampai 50 tahun, silakan pulang dari Siko Bali kambing, potong akikah. Tapi untuk akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Hanya dipotongkan akikah saja.
Tidak perlu potong rambut, minta azankan kata lingo sebelah kanan. Akikah tidak jadi masalah. Nanti setelah akikah dia berkurban. Ini meringankan beban orang tua. Walaupun sebenarnya akikah tidak ada hukum wajib. Sepakat sampai mazhab. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, bahwa berakikah hukumnya muakkad. Tentang kurban, adonan mewajibkan kurban. Mazhab apa yang mewajibkan kurban? Mazhab Hanafi. Dalilnya 2. Nampak tamu man wajada sa'atan, siapa nan rasakinya luas, walam yudahi, nyo tidak mau berkurban, falyatazil masjidana, maka jauhi, tinggalkan tempat solat kami. Menurut kaidah usul fikih, kalau kurban itu, ibadah itu ada ancaman tarhib, berarti lil wujub, maknanya wajib. Itulah maka mazhab Hanafi wajib. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, sebagian Mesir, itu mazhab mereka Hanafi, maka mereka wajib. Walaupun mereka mahasiswa. Waktu dulu di Mesir, mahasiswa yang dari India, Pakistan tuh, mereka menabung beasiswa. Pas hari raya Idul Adha, mereka balik kambing, mereka pun berkurban. Pas ditanya, mengapa berkurban? Mazhab Hanafi. Untung awak mazhab Syafi'i. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iko perbedaan mazhab bukan membuat awak bacakak, berkelahi, bertengkar, tapi justru sebagiannya adalah meringankan. Tapi jangan tidak konsisten. Banyak kadang orang ini mengambil mazhab yang enak-enaknya saja. Menikahnya tidak ingin tercatat di Pak Kewa, tidak pakai wali, dipakainya mazhab Hanafi. Sebab dalam mazhab Hanafi menikah tak pakai wali. Lalu kemudian ketika berkurban tidak mau pakai mazhab Hanafi. Pas ditanya, "Wah, patang nikah pakai mazhab Hanafi?" "Yo, Hanafi." "Kini berkurban?" Ambo pakai mazhab Syafi'i, sunat muakkad. Iko namanya tatabbu' rukhas, hanya mengambil enak-enaknya saja. Kita beramal ini diperintahkan, wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka diperintahkan menyembah, beribadah kepada Allah, mukhlisin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang belum berkurban tahun lalu, masih ada beberapa hari lagi, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, segera mendaftar ke masjid masing-masing insyaallah. Amin. Bagi yang sudah berkurban tahun lalu, ada orang menyabui, "Buya, kurban niko saumoi duit sekali cukup." Yo, itu namanya mazhab al-bakhil. Mazhab orang bakhil, orang pelit, orang kikir. 3,5 juta cek kambing diminta Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu kurbannya baah. Diambilnya pisau, disembelihnya unta 63 ekornya surang waktu haji wada tahun 10 Hijrah. Nabi meninggal tahun sebaleh bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Inya berkurban tahun 10 Haji Wada, hari Jumat, Haji Akbar. Nyo sembelih di Mina 63 ekor. Nyo agi pisau ke Sayyidina Ali. Ali, tolong potongkan sisanya. Dipotong dek Sayyidina Ali 37 ekor. 63 tambah 37 berapa? 100 ekor onta kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cie 50 juta kali 100 ekor, berapakah kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hati-hati adik-adik mahasiswa, siswa-siswi itu masuk UAS, ujian akhir semester. 100 ekor onta kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang namanya Nabi Muhammad itu orangnya miskin. Yang miskin bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkorban 100 ekor onta. Sedangkan umat Nabi Muhammad
1 ekor jawi dikeroyok batu juah, jawinya kurui karyang. Waktu rapat dengan panitia kurban, banyak lo komplain. Apa yang kita lakukan? Ketika ada pejabat motong kurban sapi limosin diimpor dari Australia, wapu, gadang, besar, barek, maka berita viral kama-kama, ini berkurban. Padahal Nabi Muhammad SAW 100 ekor onta. Kalau kau kaya, bukan dengan rumahmu yang besar. Kalau kau kaya, bukan dengan mobilmu yang mewah. Kalau kau kaya, tunjukkan kurbanmu 100 ekor. Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anak muda wa eko akan adonan berkurban 100 ekor insyaallah. Ambo 100 ekor, tapi ekornya saja 100 ekor itu bukan ikunya saja, itu namanya sub ekor. Satu utuh dari kepala sampai ekor dibagikan kepada fakir miskin. Inilah ibadah. Ini membuktikan bahwa orang Islam itu mesti mapan secara ekonomi, karena kalau tidak cukup ekonominya, dia tidak akan mungkin bisa berkurban. Dan orang yang kaya tidak hanya memikirkan lehernya, ada kenikmatan makan daging, makan randang, makan sate, gulai kambiang, sop, dan disabui sadonyo, meniti aili wawa. Maka ketika ini lewat di leher kita enak, kita juga ingin makanan ini lewat di tenggorokan saudara-saudari kita. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Itu bekal awak untuk menghadapi 8 hari tambah 9 tambah 10, sabaleh, 2 baleh, 3 baleh. Adapun perbedaan antara Muhammadiyah dengan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Perti, sesungguhnya tidak ada perbedaan, karena Muhammadiyah dan NU dan Perti sama-sama Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Betul enggak? Sama-sama tanggal 10 Zulhijjah. Nan berbeda, nan iko mencaliak tanggal 1 Zulhijjahnya pakai hisab, nan iko mencaliak 1 Zulhijjahnya pakai ru'yah. Terjadi perbedaan. Yang satu mengatakan hari Sabtu, yang satu mengatakan hari Ahad. Tapi kedua-duanya sama-sama 10 Zulhijjah. Berpeganglah dengan pegangan masing-masing. Kalau Muhammadiyah ikut fatwa Muhammadiyah, kalau yang bukan Muhammadiyah ikut Majelis Ulama, beramal masing-masing. Kalau berbeda agama saja kita bisa menghormati perbedaan. Kenapa kita kiblatnya sama, Allahnya sama, nabinya sama? Kullu mujtahid musib. Setiap orang yang berijtihad, kalau dia sampai level ijtihad, maka ijtihadnya benar. In asaba, al-hakim idza jatahada fa asaba. Kalau ijtihadnya benar, dapat 1, dapat 2 pahala. Wa in akhta'a, kalau salah, tetap dapat 1 pahala. Mudah-mudahan awak selalu ikhlas beramal insyaallah. Amin ya rabbal. Pemerintah kita menetapkan hari raya Idul Adha tanggal 10, sementara Arab Saudi menetapkan Idul Adha tanggal 9. Kapan kita melaksanakan puasa Arafah? Kapan sebaiknya kita melaksanakan hari raya Idul Adha? Bagi yang Muhammadiyah ikut majelis tarjih melaksanakan puasa Arafah tanggal 9 hari Jumat, berarti hari rayanya hari Sabtu. Bagi yang ikut ru'yah, maka dia puasa Arafahnya hari Sabtu, hari rayanya hari Ahad. Namanya puasa Arafah. Hari Sabtu kan orang tidak ada lagi di Arafah. Kenapa orang wukuf? Karena mencaliak tanggal 9. Kenapa tanggal 9? Karena diikut tanggal 1. Kenapa dapat tanggal 1? Karena tanggal 1 ditetapkan berdasarkan hisab atau ru'yah atau matalik berbeda antara Padang Panjang dengan Saudi Arabia. Setiap daerah ada matlaknya masing-masing.
Apakah ini pernah terjadi zaman Nabi? Yo, ada orang namanya Quraib. Quraib membawa sure ke negeri Syam. Sesudahnya pulang dari negeri Syam, basuh dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bertanya, Quraib, yo, puasa di negeri Syam mulai hari apa? Kami mencari hilalnya malam Jumat. Di Madinah malam Sabtu. Sedangkan antara negeri Syam dengan Madinah saja berbeda, padahal jaraknya 1500 km. Apalagi antara Bukit Tinggi dengan kota Makkah Al-Mukarramah yang jaraknya 9000 km, tentu ada saja perbedaan. Yang ambo bahas bukan masalah Saudi Arabia dengan Padang Panjang. Yang ambo bahas adalah kalau pakai ruqyah ikut ruqyah, kalau pakai hisab ikut hisab, karena keduanya adalah ijtihad. Kullu mujtahid musib. Mudah-mudahan di masa akan datang bisa dimusyawarahkan sehingga umat ini hari raya dalam satu hari yang sama. Andai berbeda, ini bukan yang pertama. Sebelum-belumnya kita juga bisa menghormati perbedaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ambo mulai jam 11, kinilah jam 2 baleh lewat 5, ikolah keluar dari kode etik 600 ml 60 menit bersama. Mudah-mudahan aponan awak kaji siang iko menjadi bekal basamu, menjadi amal soleh, makin semangat mencari rezeki untuk beribadah kurban. Fasalli li rabbika wanhar, salat hari raya dan berkurbanlah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.